Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kadek Dwiki Pratama. Dan saya Kadek Oka Sumarta. Dan saya Komang Andri Sudawinata. Dan anggota lagi satu lagi berhalangan hadir. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rasio likuiditas dan rasio leverage. Ya baik, saya akan mulai pembahasan pertama, yaitu mengenai rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau pembayaran utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, memberi perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Cara mengukur perusahaan itu liquid atau tidak, kita dapat membandingkan komponen yang ada pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Leverage ratio atau yang lebih akrab disebut dengan rasio leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan tingkat utang yang telah dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau bisnis. Rasio leverage membandingkan antara total beban utang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Artinya rasio ini menunjukkan beberapa banyak aset perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh para kreditur atau pemberi utangnya. Adapun juga rumusan masalah yang kita mau bahas, yaitu apa tujuan manfaat rasio likuiditas dan serta berapakah jenis rasio likuiditas, apa tujuan manfaat rasio leverage dan jenis-jenis rasio leverage. Di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dan manfaatnya rasio likuiditas. Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian, pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan seperti pihak kreditor atau menyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan atau juga pihak distributor atau supplier yang menyalurkan atau menjual barang yang membayar secara angsuran kepada perusahaan. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat banyak manfaat atau tujuan analisis rasio likuiditas bagi perusahaan, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan bagi pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti kreditor dan distributor atau supplier. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas yang telah ditetapkan atau tanggal dan bulan tertentu. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan, artinya jumlah kewajiban yang berumur. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan kesediaan atau piutang. Dalam hal ini, aktiva lancar dikurangi kesediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah. Terus yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Terus yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas utang. Yang ketujuh, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Yang kedelapan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang kesembilan, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas
yang ada pada saat ini. Current ratio atau rasio lancar. Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan utang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban dan utang lancarnya. Tingginya rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih dan bisa berarti dua hal, yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakan keuangan perusahaan secara efektif untuk berinvestasi. Adapun juga yaitu quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan, karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lainnya. Quick ratio ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga. Jadi semakin besar rasio, semakin baik juga posisi keuangan perusahaan. Jika hasilnya mencapai 1:1 atau 100%, maka ini akan berakibat baik jika terjadi likuidasi, karena perusahaan akan mudah untuk membayar kewajibannya. Adapun juga cash ratio atau rasio kas. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditujukan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Contohnya rekening giro. Jika hasil rasio menunjukkan 1:1 atau 100%, atau semakin besar perbandingan kas dengan utang, maka akan semakin baik. Adapun juga cash turnover ratio atau rasio perputaran kas. Rasio ini akan menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap kerja bersih. Modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Rasio ini dihitung dengan cara membagi nilai penjualan bersih dengan modal kerja. Rasio ini menunjukkan seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan. Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan, Anda perlu membuat analisa atau interpretasi terhadap data finansial perusahaan. Rasio likuiditas adalah salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut. Jika Anda atau perusahaan Anda masih mengalami kendala untuk menentukan likuiditas bisnis melalui perhitungan rasio bisnis, Anda bisa mempercayakan kebutuhan tersebut pada jurnal. Untuk tujuan leverage diantaranya yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, kreditor, untuk menilai kemampuan perusahaan dan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga, dan untuk menilai keseimbangan antara lain aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal, dan untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, dan yang terakhir untuk menilai seberapa besar pengaruh untuk utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Dan untuk manfaat leverage, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui komposisi modal yang bersumber dari utang atau pinjaman. Dalam menganalisis keuangan, menginformasikan sumber dana yang digunakan untuk membiayai operasional atau kegiatan bisnis perusahaan dari modal sendiri ataukah hutang. Selain itu, perusahaan juga dapat mengevaluasi kemampuannya dalam melunasi utang-utangnya saat jatuh tempo. Rasio leverage menggambarkan komposisi struktur modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi dalam struktur modalnya atau bisa beresiko, tetapi di sisi lain juga bisa memberikan manfaat penggunaan utang dalam operasional bisnis
bisa menguntungkan apabila perusahaan mampu menghasilkan laba. Sebaliknya, perusahaan dengan leverage yang tinggi justru akan mengalami risiko gagal bayar yang lebih tinggi terhadap kewajiban keuangan. Dan adapun jenis-jenis rasio leverage diantaranya debt to total asset ratio, DAR, total utang total aktiva, dan debt to equity ratio. Dan ada DER, total utang modal sendiri, dan long term debt to equity ratio. Ada LT-DER, utang jangka panjang. Ada CAI, laba operasi, penyusutan bunga untuk jangka panjang. Dan GAD, coverage, jumlah aktiva plus changeable plus utang lancar untuk jangka yang panjang. Perkenalkan, nama saya Haidar Rohib dengan NIM 19011162. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 3 yaitu penutup. Yang A, kesimpulan. Rasio leverage adalah rasio yang menggambarkan tentang seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh utang. Pada penerapannya, rasio leverage ini akan berhubungan dengan harga saham. Sebagaimana menurut Martono dan Agus Harjito, leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham, di mana akhirnya akan mempengaruhi harga saham. Rasio likuiditas atau juga sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidinya suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Yang B, saran. Demikian makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, khusus rekan-rekan di kelas 3C Kampus TI Satya Dharma. Akan tetapi makalah ini masih terdapat banyak kesalahan baik itu kesalahan dalam penulisan maupun kesalahan dalam pembahasan karena kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Dan besar harapan kami, Ibu dosen pembimbing mata kuliah manajemen keuangan di Kampus TI Singaraja dapat memberikan bimbingan lebih lanjut demi kesempurnaan makalah ini. Om Santi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Om Om Santi.